Assalamualaikum sahabat-sahabat suara kakek yang dirahmati Allah. Bayangkan, seorang anak dirawat karena usus buntu, tapi saat bangun dari operasi, ginjalnya sudah raib. Siapa pelakunya? Dan mengapa rumah sakit itu menyembunyikan kenyataan? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe channel Suara Kakek, agar kami semakin semangat membagikan cerita-cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe, kami doakan semoga diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya, baik dunia maupun akhirat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kalau sudah siap, yuk kita lanjutkan ceritanya. Hujan deras mengguyur langit Pontianak malam itu. Di antara riuh suara hujan dan dentingan alat medis, seorang perawat muda berlari tergesa menyusuri lorong rumah sakit daerah. Nafasnya memburu, tangannya menggenggam map berisi berkas medis yang ia anggap tidak wajar. Wajahnya pucat saat ia tiba di ruang piket dan menyerahkan berkas itu kepada seorang pria berseragam sipil berlogo Polri di dadanya. Namanya Komisaris Aditya. Ia adalah penyidik senior dari unit investigasi khusus. Kunjungannya malam itu sebenarnya hanya inspeksi rutin. Namun ekspresi panik perawat itu langsung membuatnya waspada. Ada yang aneh, Pak. Pasien ini tadi siang baru saja dioperasi usus buntu. Tapi hasil röntgennya barusan ginjal kirinya hilang satu. Aditya menatap tajam ke arah berkas, membuka lembar demi lembar dengan alis yang semakin berkerut. Tidak ada catatan pengangkatan ginjal. Tidak ada persetujuan medis. Bahkan nama dokter yang tercantum dalam prosedur tidak dikenal sebagai dokter rumah sakit ini. Mana pasiennya sekarang? Tanya Aditya cepat. Sudah tidak ada di bangsal. Kata petugas, keluarganya menjemputnya sore tadi. Tapi saya sudah coba hubungi nomor yang terdaftar, tidak aktif. Aditya menghela napas panjang. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia sudah lama mendengar desas-desus tentang sindikat perdagangan organ yang menyamar sebagai lembaga bantuan medis. Tapi ini pertama kalinya ia melihat bukti nyata, dan semuanya terjadi begitu cepat. Tanpa buang waktu, Aditya meminta izin kepada direktur rumah sakit untuk menyisir ruang operasi dan menyelidiki lebih lanjut. Di ruang bedah yang terlihat bersih dan sepi, Aditya bersama dua anggotanya mulai memperhatikan detail-detail kecil yang mencurigakan. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah alat monitor transplantasi yang tidak umum digunakan di rumah sakit tingkat daerah. Beberapa peralatan medis masih baru, bahkan sebagian masih terbungkus dengan label asing, tertulis dalam huruf mirip aksara Khmer. Ini bukan alat dari kita, bisik salah satu anggota. Pencarian berlanjut hingga ke area parkir belakang rumah sakit. Di sana, sebuah van putih tanpa plat nomor terlihat terparkir mencurigakan, nyaris tersembunyi di balik pohon palem tua. Ketika Aditya membuka pintunya, aroma menyengat dari darah dan formalin langsung menyeruak keluar. Di bagian belakang van, ada boks pendingin besar berlapis baja tipis. Di dalamnya, noda darah masih basah, dan di salah satu sisi, tercetak barcode dan label pengiriman dengan tujuan pelabuhan laut internasional. Aditya menatap tajam pada kode yang tertera. Ini bukan kerjaan lokal. Ia mengambil radio dari sabuknya dan memberi perintah cepat. Lacak jalur keluar masuk pelabuhan gelap. Periksa semua laporan pengiriman medis dalam seminggu terakhir. Beberapa menit kemudian, timnya menerima kabar dari unit patroli laut. Ada jejak aktivitas pengiriman menggunakan kapal nelayan modifikasi yang melintasi batas perairan menuju wilayah utara. Dan dari citra satelit, ada satu lokasi yang menjadi titik persinggahan, pelabuhan kecil di perbatasan Kalimantan Barat. Aditya menatap langit yang masih diselimuti hujan deras. Di balik suara gemuruh itu, ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini bukan sekadar operasi usus buntu yang gagal. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ia bersumpah, akan menggali lebih dalam. Langit Pontianak belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hujan masih jatuh deras di atas aspal yang mulai tergenang. Namun bagi Komisaris Aditya,
Malam itu justru baru saja dimulai. Van putih tanpa plat yang baru saja mereka buka, menjadi potongan puzzle pertama dari jaringan besar yang selama ini hanya ia dengar dari laporan-laporan intelijen. Di dalam kotak pendingin, Aditya menemukan label kecil dengan kode pengiriman internasional. Yang mengejutkan bukan hanya tulisan bahasa asing yang tertera, tapi juga stempel dari salah satu klinik kemanusiaan yang selama ini beroperasi bebas di wilayah perbatasan Indonesia dan Kamboja. Klinik yang selama ini menolak semua bentuk audit dan pengawasan. Ambil sampel darahnya, kirim ke laboratorium forensik malam ini juga, perintah Aditya kepada anak buahnya. Beberapa saat kemudian, unit identifikasi khusus menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan di bawah kursi pengemudi. Sebuah dompet kecil berisi kartu identitas asing. Pria berkacamata dalam foto itu tampak tenang, bahkan tersenyum. Namanya jelas terbaca, Den Fibol. Aditya menatap lekat-lekat wajah itu. Ia mengingat nama tersebut. Pernah muncul sekali dalam laporan rahasia Interpol sebagai salah satu tokoh bayangan dalam jaringan perdagangan organ Asia Tenggara. Tapi ia juga ingat satu hal lainnya. Pria itu belum pernah tertangkap. Bahkan nyaris tidak pernah terlihat. Gua akan ngejar kau sampai ke ujung dunia. Dan, gumamnya pelan. Malam itu juga, Aditya memutuskan untuk mengirim tim pengintai ke pelabuhan kecil yang disebutkan dalam data satelit. Pelabuhan itu dikenal sebagai tempat keluar masuk barang gelap yang tidak pernah terdaftar bea cukai. Dari sinilah, banyak muatan ilegal dikirim ke luar negeri dengan menyamar sebagai logistik perikanan. Aditya dan timnya menyamar sebagai nelayan. Mereka menaiki kapal kayu tua dengan jaring rusak dan drum plastik berisi ikan beku sebagai penyamaran. Dalam senyap pagi yang berkabut, suara mesin kapal terdengar berat dan lambat saat mereka mulai mendekat ke dermaga tua di sisi utara pelabuhan. Dari kejauhan, tampak sebuah truk box berhenti tanpa menyalakan lampu. Dua pria bertubuh kekar memindahkan kotak-kotak berwarna biru dari truk ke kapal cepat yang terikat erat di dermaga. Gerak-gerik mereka terburu-buru namun terlatih. Tak butuh waktu lama bagi Aditya untuk memberi isyarat. Dalam hitungan detik, pasukan menyerbu. Suara teriakan, dentingan senjata, dan peluru peringatan menghantam keheningan pagi. Turun! Polisi! Kedua pria itu sempat melawan, tapi akhirnya menyerah. Di dalam kotak-kotak pendingin yang mereka bawa, ditemukan 4 organ ginjal manusia yang masih beku. Salah satu dari mereka, seorang pria lokal bernama Dion Saputra, tampak gemetar saat diinterogasi. "Aku cuma kurir, Pak," ucapnya lirih. Mereka ngancam bunuh keluarga kalau aku nolak." Aditya menatapnya lama. "Siapa mereka?" "Orang Kamboja. Namanya Den Fibol." Nama itu kembali terdengar. Seolah dunia sedang menunjukkan jalur yang tak bisa ia hindari. Dari ponsel Dion, tim siber berhasil membongkar komunikasi tersembunyi. Transaksi gelap menggunakan mata uang digital, koordinat pengiriman dari Batam, Johor, hingga Phnom Penh. Semuanya terhubung. Semua mengarah pada satu simpul besar yang tak terlihat, sindikat. Aditya berdiri di atas dermaga yang basah oleh hujan. Ia menatap laut lepas, memikirkan anak-anak yang mungkin menjadi korban berikutnya. Perburuan ini baru saja dimulai. Fajar belum benar-benar datang saat truk-truk patroli mulai menyisir area sekitar pelabuhan kecil itu. Di dalam pos darurat yang didirikan semalam, Komisaris Aditya berdiri memandangi layar laptop yang menampilkan grafik jejak digital dari ponsel Dion Saputra. Di balik deretan angka dan koordinat itu, tersembunyi rantai besar distribusi organ manusia yang melibatkan banyak negara. "Ini bukan jaringan kecil," ujar Letnan Wahyu, analis dari tim siber yang mendampingi Aditya. "Ini sistem, terorganisir dan profesional." Aditya hanya mengangguk pelan. Fokusnya tidak bergeser dari satu nama yang terus muncul dalam semua komunikasi, Den Fibol. Tokoh bayangan itu tak hanya mendalangi pengambilan organ secara ilegal, tapi juga mengendalikan jalur logistik melalui pelabuhan-pelabuhan tak resmi dan kapal nelayan yang dimodifikasi. Sore itu,
Mereka mendapatkan informasi dari intel lokal. Ada satu rumah penyimpanan di kawasan Entiong, pinggiran kota, yang diduga menjadi lokasi penahanan korban-korban penculikan. Tanpa membuang waktu, Aditya memimpin langsung penggerebekan. Rumah itu tampak seperti bangunan gudang biasa dari luar. Pintu besi tua, dinding retak, dan halaman penuh sampah. Tapi saat dibuka, bau obat bius menyengat langsung menyergap seluruh tim. Di dalam ruangan sempit tanpa jendela, belasan remaja ditemukan dalam kondisi terikat, sebagian besar dalam keadaan dibius. Di dada dan perut mereka, terdapat tanda-tanda spidol merah, sebuah kode gelap, menandai bagian tubuh mana yang akan diambil. Aditya menahan napas saat salah satu remaja, tubuhnya kurus, bibirnya pecah-pecah, membuka mata dengan lemah. "Tolong, Pak, saya dari Medan. Mereka bilang, malam ini, ginjal saya mau diambil." Hening menyelimuti ruangan itu. Tak satu pun dari anggota tim yang bisa berkata apa-apa. Mata mereka penuh amarah, tapi tindakan mereka tetap tenang. Para korban segera dievakuasi ke rumah aman, sementara gudang itu dijaga ketat untuk penyelidikan lebih lanjut. Malam harinya, di tengah keheningan markas operasi sementara, Aditya menelepon langsung ke Jakarta. "Saya minta izin operasi lintas negara," ucapnya tegas kepada atasannya di Mabes. "Ini bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ini perbudakan modern. Sistem yang menjual tubuh manusia untuk uang." Beberapa hari kemudian, permintaan itu disetujui. Mabes Polri bekerja sama dengan Interpol dan mengeluarkan Red Notice atas nama Tenfibol. Foto dan datanya disebar ke seluruh jaringan keamanan internasional. Tapi pria itu seperti hantu. Muncul di satu tempat, lalu lenyap tanpa jejak. Namun Aditya tahu satu hal. Jika Den ingin mempertahankan jaringannya, ia pasti akan muncul saat transaksi besar berikutnya dilakukan. Dan itulah yang sedang disiapkan sekarang. Sebuah penyamaran. Aditya tak akan lagi mengintai dari luar. Ia akan masuk sebagai pembeli organ gelap. Bandara Soekarno-Hatta tampak biasa saja di pagi itu. Tak seorang pun menyadari bahwa pria berkemeja biru muda yang duduk tenang di ruang tunggu keberangkatan internasional adalah seorang penyidik Polri yang tengah menjalankan misi paling berbahaya dalam hidupnya. Komisaris Aditya kini mengenakan identitas baru. Dr. Reza Fadilah, spesialis transplantasi asal Indonesia yang disebut-sebut sedang mencari pasokan organ untuk klien-klien kaya dari Timur Tengah. Penyamaran ini disiapkan dalam diam oleh tim Interpol dan unit khusus. Dokumen palsu, riwayat profesional buatan, hingga saluran komunikasi yang hanya bisa diakses satu arah. Semua telah disiapkan dengan sangat hati-hati. 3 hari setelah pendaratannya di Phnom Penh, Aditya berhasil menjalin kontak dengan seorang wanita lokal bernama Lin Mei. Ia adalah penghubung, bukan orang dalam, tapi cukup dekat dengan jaringan Tenfibol untuk membukakan pintu masuk. Pertemuan pertama berlangsung di sebuah kafe kecil, tersembunyi di antara deretan toko elektronik tua. Lin Mei duduk dengan anggun, mengaduk teh susu tanpa ekspresi. Tatapannya dingin, tajam, dan sangat waspada. "Kami bisa menyediakan apapun," ucapnya datar. "Tapi Dr. Reza harus menunjukkan komitmen. Tidak semua orang bisa bertemu dengan bos kami." Aditya membuka map dokumen medis dan menyelipkan sejumlah uang tunai di dalamnya. Ia melakukannya dengan tenang dan datar, seolah itu bagian dari rutinitasnya. "Aku bukan orang yang suka buang waktu. Aku perlu sepasang ginjal dalam 2 hari. Ucapnya dalam bahasa Inggris dengan logat asing. Lin Mei tersenyum tipis. "Saya akan atur. Tapi ingat, begitu Anda masuk dunia ini, tidak ada jalan keluar." 2 hari kemudian, Aditya dibawa ke sebuah klinik ilegal yang tersembunyi di balik bangunan tua. Di balik pintu besi yang hanya bisa dibuka dari dalam, ia dipersilakan masuk ke ruang yang berbau tajam antiseptik dan obat-obatan kadaluarsa. Di sana, ia disuruh memeriksa 2 donor muda yang terbaring di atas ranjang logam. Mata mereka ditutup kain hitam, tangan mereka diborgol. Mereka masih remaja. Salah satunya tampak gemetar dan berbisik lirih dalam bahasa Indonesia. "Tolong, Pak,
Saya dari Medan. Darah Aditya mendidih. Tapi wajahnya tetap datar. Ia mengaktifkan mikrofon kecil yang disematkan di kerah bajunya. Semua pembicaraan dan aktivitas di ruangan itu dikirim secara real-time ke server Interpol. Ia memeriksa tubuh remaja itu dengan tangan bergetar, lalu mengambil gambar diam-diam dengan kamera tersembunyi di jam tangannya. Lalu, pintu ruangan terbuka. Dan Fibol masuk, tenang, rambut disisir rapi ke belakang, mengenakan kemeja linen putih dan membawa tongkat kayu mahal. Tatapannya langsung tertuju pada Aditya. "Jadi, Anda dokter dari Indonesia?" Aditya berdiri perlahan dan membalas dengan anggukan sopan. "Katanya Anda bisa menyelamatkan banyak pasien saya," ucap Den sambil mendekat. Tapi nada bicaranya menyiratkan kecurigaan. Ia berjalan mengitari Aditya, lalu menyentuh bahunya perlahan. "Saya juga tahu, beberapa dokter itu bukan dokter sungguhan." Ketegangan menebal. Aditya tidak bergeming. Tapi di dalam dadanya, jantung berdetak cepat. Ia tahu, penyamarannya sudah mulai dicurigai. Dan satu langkah salah, bisa berakhir menjadi mayat tanpa organ di meja operasi ini. Malam itu begitu sunyi di pinggiran kota Phnom Penh. Di luar klinik, lampu-lampu jalan remang dan suara kendaraan hampir tak terdengar. Tapi di dalam dinding-dinding beton tua, ketegangan menumpuk seperti asap racun yang tak terlihat. Komisaris Aditya duduk di sebuah ruangan kecil di lantai 2. Ponselnya telah dirampas. Ia kini benar-benar sendirian di tengah sarang musuh. Dan Fibol tak muncul kembali malam itu, tapi 4 pria bersenjata berjaga di tiap pintu. Mereka tidak berkata apa-apa, namun tatapan mereka penuh ancaman. Aditya tahu satu hal. Jika malam ini berjalan tidak sesuai rencana, tubuhnya akan ditemukan tanpa nama, mungkin dalam kotak es, atau bahkan tidak akan ditemukan sama sekali. Tapi ia tidak gentar. Dalam pikirannya, wajah para korban terus muncul, termasuk anak Medan yang ia temui tadi siang. Beberapa jam kemudian, 2 penjaga datang dan membawanya ke sebuah villa mewah di luar kota. Villa itu tersembunyi di antara perkebunan karet, terlindung dari jalan utama. Bangunannya modern, berlantai 3, tapi tanpa papan nama. Pintu depannya terkunci dari dalam. Saat Aditya masuk, Dan Fibol telah menunggunya di ruang utama. Kali ini ia tidak tersenyum. Di sekelilingnya ada 4 orang lagi, semuanya membawa senjata api. "Kau terlalu tenang untuk dokter baru," ucap Den. "Terlalu banyak bertanya. Dan, wajahmu familiar." Sebelum Aditya sempat menjawab, salah satu pria menarik borgol dari belakang saku dan memborgol tangannya. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Namun Aditya tidak menunggu lebih lama. Dengan gerakan cepat, ia menghantam penjaga di sebelah kirinya dengan siku, merebut pistolnya, dan menembak 2 pria lainnya dalam satu gerakan. Ruangan seketika ricuh. Tembakan membahana, kaca pecah, dan alarm menyala otomatis. Sirine terdengar dari kejauhan. Interpol dan pasukan khusus Kamboja akhirnya menyerbu villa itu. Semua penjaga panik dan melarikan diri ke berbagai arah. Tapi Den Fibol berusaha kabur melalui lorong rahasia yang terhubung ke halaman belakang. Aditya mengejarnya. Di halaman belakang yang hanya diterangi lampu taman, keduanya terlibat pertarungan tangan kosong. Den mencabut pisau dari balik pinggangnya dan menyerang membabi buta. Tapi Aditya menangkis, memukul pergelangan tangan Den hingga senjatanya terlepas, lalu menghantam lehernya dengan siku kanan. Dan jatuh terhuyung. Dalam hitungan detik, Aditya memborgol kedua tangannya. "Permainan selesai," ucap Aditya, napasnya memburu. "Kau bukan bayangan lagi. Kau adalah tahanan." Dan mendesis, matanya penuh kebencian. Tapi malam itu, tak ada yang bisa ia lakukan. Namat dan Fibol resmi masuk ke dalam tahanan Republik Indonesia. Di belakang mereka, villa itu disterilkan dan disita. Namun bagi Aditya, pertempuran baru saja dimulai. Karena ia tahu, persidangan bukanlah akhir. Berita penangkapan Den Fibol menyebar cepat seperti api di musim kemarau.
Media nasional dan internasional menyoroti wajah sang buronan yang kini lusuh, mengenakan rompi tahanan dan dikawal ketat oleh aparat bersenjata saat dipulangkan ke Indonesia. Di Bandara Soekarno-Hatta, kerumunan wartawan memadati area kedatangan. Namun Komisaris Aditya tak menoleh sedikit pun ke arah kamera. Ia melangkah lurus, tanpa senyum, tanpa komentar. Baginya, ini bukan kemenangan. Ini hanya bagian dari perjalanan panjang menegakkan keadilan. Beberapa hari kemudian, sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keamanan diperketat. Jalan-jalan sekitar ditutup. Penembak jitu berjaga di atap gedung. Ruang sidang dipenuhi oleh jaksa, pengacara, dan sejumlah wartawan yang terpilih secara ketat. Dan Fibol duduk tenang di kursi pesakitan. Tatapannya kosong, tapi dari raut wajahnya, terlihat jelas keangkuhan yang belum padam. Seolah ia yakin sistem hukum tak akan menyentuhnya. Namun hari itu, semua berubah. Jaksa memulai dengan membacakan daftar panjang dakwaan. Penyekapan, perdagangan manusia, pengambilan organ secara paksa, pembunuhan, tindak kejahatan lintas negara dengan skala sistemik dan masif. Kemudian, satu persatu bukti digital ditampilkan. Rekaman video dari klinik di Phnom Penh, transaksi mata uang kripto, peta distribusi organ, nama-nama pejabat yang disuap. Bukti yang dikumpulkan oleh tim Aditya selama berbulan-bulan. Namun yang paling menghantam ruang sidang adalah kesaksian dari seorang korban selamat. Seorang gadis remaja, mengenakan jilbab putih, naik ke mimbar saksi. Suaranya gemetar. Wajahnya pucat. Tapi sorot matanya tajam, penuh luka yang belum sembuh. Namanya Salsabila. Gadis asal Surabaya yang sempat disekap di klinik ilegal di Phnom Penh. Dengan suara tertahan, ia berkata, "Saya lihat sendiri. Anak-anak lain tidak selamat. Organ mereka diambil hidup-hidup. Dan dia di sana. Dia lihat. Dia tertawa." Ruangan mendadak sunyi. Bahkan hakim tampak menahan emosi. Di kursi pesakitan, wajah Ten mulai berubah. Ia menggigit bibirnya, menunduk. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak lagi tampak seperti raja. Sidang berlanjut selama 7 minggu. Para saksi, ahli forensik, dan anggota Interpol dari luar negeri dihadirkan satu persatu. Semuanya mengarah pada satu fakta. Dan Fibol adalah otak kejahatan kemanusiaan yang tak bisa dimaafkan. Hingga akhirnya, majelis hakim membacakan vonis. Maka dengan ini, pengadilan memutuskan terdakwa Ten Fibol dijatuhi hukuman mati atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang sistematis dan berkelanjutan. Negara ini tidak akan memberi ruang bagi predator yang berselimut organisasi kemanusiaan. Suara palu hakim menghantam meja dan menjerit, mengumpat dalam bahasa asing. Tapi tidak ada satupun petugas yang peduli. Ia digiring keluar dengan borgol dan kepala tertunduk. 3 bulan kemudian, hukuman itu dilaksanakan di Pulau Nusa Kambangan. Eksekusi dilakukan secara tertutup. Tak ada keluarga yang datang. Tak ada nama yang ditulis di batu nisannya. Hanya liang tanpa tanda, dijaga senyap oleh aparat. Komisaris Aditya memimpin langsung proses penguburan. Ia berdiri di tepi liang, diam. Pandangannya tajam ke tanah yang mulai ditimbun. "Bukan karena aku membencimu," bisiknya lirih. "Tapi karena tak ada lagi tempat untuk iblis di dunia ini." Namun jauh di dalam hatinya, Aditya tahu, ini belum akhir. Karena surat tanpa nama yang datang setelah itu, membawa satu pesan, tugasmu belum selesai. Hujan ringan mengguyur Jakarta sore itu. Langit kelabu menggantung di atas gedung-gedung tinggi yang seolah diam dalam perenungan panjang. Di kantor pusat Mabes Polri, Komisaris Aditya duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas meja, berkas-berkas lama telah dirapikan, dan layar komputernya mati. Namun pikirannya tetap terjaga, seolah ada sesuatu yang menolak untuk selesai. Di antara semua kesibukan yang berlalu, sebuah amplop coklat lusuh tergeletak tanpa suara. Tidak ada stempel resmi. Tidak ada pengirim.
Tapi tulisan di pojok kiri atas terasa sangat familiar. Aditya merobek ujungnya. Di dalamnya, ada selembar foto dan secarik kertas. Foto itu menampilkan wajah seorang pria yang tak asing, Cendara, anak buah Ten Fibol yang sempat ia tangkap di Phnom Penh. Namun kini, pria itu terlihat berada di sebuah pelabuhan di Indonesia, tersenyum di balik kacamata hitam. Kertas di baliknya hanya berisi kalimat singkat, ditulis dengan tangan. Jika kau ingin tahu siapa yang lebih besar dari Fibol, datanglah ke Surabaya. Kami menunggu. Dada Aditya terasa mengeras. Ia tahu apa artinya ini. Eksekusi Ten Fibol bukan akhir dari jaringan ini. Ia hanyalah satu kepala dari naga panjang yang tubuhnya masih tersebar di banyak negara. Dan kini, bagian dari tubuh itu mulai bergerak lagi. Tanpa suara, Aditya bangkit dari kursi. Ia berjalan keluar dari ruangan dan menatap langit Jakarta dari balkon lantai atas. Hujan kini turun lebih deras, seperti menyembunyikan sesuatu dari pandangan dunia. Tapi ia tak gentar. Esok paginya, ia berangkat ke Surabaya. Tanpa seremonial. Tanpa tim besar. Hanya satu koper kecil dan catatan mental dari pertempuran yang sudah pernah ia lewati. Ia tahu, musuh berikutnya mungkin lebih licin. Mungkin lebih berbahaya. Tapi yang pasti, mereka telah membuka pintu ke babak baru. Dan Aditya akan masuk tanpa ragu. Di dalam hatinya, ada satu tekad yang belum padam. Jika dunia ini masih menyimpan kegelapan, maka tugasnya belum selesai. Di stasiun kereta api Surabaya Gubeng, langkahnya mantap. Pandangannya tajam menyapu keramaian. Ia menunggu tanda, atau mungkin jebakan. Tapi ia tidak peduli. Karena pertempuran ini, bukan soal menang atau kalah. Ini tentang menyelamatkan mereka yang tak bisa menyelamatkan diri. Dan untuk itu, Aditya akan melangkah sejauh apapun. Beberapa minggu telah berlalu sejak Komisaris Aditya menapakkan kaki di Surabaya. Tapi langkahnya tak banyak diketahui orang. Ia bekerja dalam diam, bergerak melalui jalur-jalur sempit yang tak tersentuh laporan resmi. Dunia menganggap kasus Ten Fibol telah usai, namun Aditya tahu, monster yang sebenarnya belum muncul. Informasi yang ia kumpulkan membawa satu nama baru ke permukaan. Prak Kim Long, tokoh bayangan yang disebut-sebut sebagai dalang utama sindikat. Ten Fibol hanyalah operator lapangan. Orang seperti Prak bergerak di balik sistem. Ia tidak menyentuh organ, tapi menyentuh orang-orang berpengaruh. Di sebuah rumah aman di pinggiran Surabaya, Aditya kembali membuka dokumen lama. Ia menyusun ulang jejak komunikasi Cendara yang dulu ditangkap. Dari situlah, ia menemukan satu lokasi mencurigakan. Gudang tua di pelabuhan Tanjung Perak yang kabarnya digunakan sebagai transit barang donasi medis internasional. Namun Aditya tahu, tak ada yang murni dalam jaringan ini. Donasi hanyalah topeng. Ia menghubungi satuan tugas lokal, dan bersama 4 orang yang ia percayai, operasi penyergapan dilakukan dini hari. Saat mereka mendobrak pintu gudang, ruangan itu kosong. Tapi di lantai bawah tanah, terdengar suara mesin. Saat lampu senter menyapu dinding-dinding lembab, mereka menemukan sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya. Ruang operasi lengkap dengan kamera pengawas, wadah penyimpanan organ, dan satu korban yang baru saja dibius. Di pojok ruangan, layar monitor menyala, menampilkan wajah yang tersenyum ke arah kamera. Bukan wajah Fibol, tapi wajah Prak Kim Long. Pesan muncul di layar. Kau cepat, Aditya. Tapi aku sudah pergi. Dunia ini terlalu besar untuk dijaga oleh satu orang sepertimu. Detik itu juga, seluruh layar padam. Hard disk di komputer terhapus otomatis. Semua data lenyap hanya dalam hitungan detik. Aditya menatap ruangan itu lama. Ia tahu ia terlambat. Tapi yang lebih menghantui adalah kenyataan bahwa sindikat ini kini lebih licik, lebih tersembunyi, dan lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Jakarta kembali pada rutinitasnya. Berita tentang pembongkaran sindikat organ mulai tenggelam, digantikan isu-isu baru. Tapi di hati Aditya, semua masih segar. Ia berdiri di depan makam tanpa nisan di hutan Nusa Kambangan,
Tempat Denvibol dikubur tanpa nama, tanpa jejak. Hanya tumpukan tanah merah yang ditutupi dedaunan gugur. Ini hanya simbol, ucapnya pelan. Tapi dunia tak akan mengenalmu lagi. Ia melangkah mundur, meninggalkan makam itu dalam diam. Di kantornya, tak lama setelah kembali, sebuah map coklat baru sudah menunggu di atas meja. Di dalamnya, foto-foto baru, nama-nama baru, dan satu catatan kecil dengan tulisan tangan. Jika kau ingin menghancurkan akar terdalam, ini langkah pertamamu. Aditya menghela napas dalam. Di luar jendela, matahari terbenam di balik gedung-gedung Jakarta. Di dalam dirinya, nyala tekad itu belum padam. Perjuangannya masih panjang. Tapi selama dunia ini masih menyembunyikan kegelapan, ia akan terus berjalan. Sahabat-sahabat suara kakek yang dirahmati Allah, dunia ini tak selalu hitam dan putih. Di balik senyuman lembut dan jas putih, bisa saja tersembunyi niat yang kejam dan rakus. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kejahatan bukan hanya soal pelaku, tapi juga tentang diamnya mereka yang tahu tapi memilih membisu. Jadilah manusia yang tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi juga berani berdiri untuk kebenaran, meski dalam gelap. Karena sebesar apapun kejahatan bersembunyi, cahaya kecil keberanian tetap bisa menembusnya. Dan ingat, keadilan tidak akan datang sendiri. Ia harus diperjuangkan. Dengan hati, dengan keberanian, dan dengan doa. Sebelum kami akhiri cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel Suara Kakek. Agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan pembelajaran seperti ini. Bagi yang sudah like dan subscribe, kami doakan semoga diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya, baik dunia maupun akhirat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.